Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025 menurut Injil Matius bab 5 ayat 27-32. Kesucian hati dan integritas dalam relasi manusia. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 27-32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah bagian dari khotbah di bukit, suatu pengajaran inti dari Yesus mengenai bagaimana hidup sebagai murid di dalam kerajaan Allah. Dalam bagian ini, Yesus tidak hanya mengulangi hukum Musa, tetapi memperdalam maknanya. Ia menegaskan bahwa dosa tidak hanya dilakukan dalam tindakan lahiriah, tetapi juga dalam intensi dan motivasi batin. Dengan mengatakan bahwa memandang dengan nafsu sudah sama dengan berzinah dalam hati, Yesus memperluas pengertian dosa dari sekadar perilaku menjadi kondisi batin. Yesus menggunakan bahasa hiperbola seperti memotong tangan atau mencungkil mata untuk menunjukkan betapa seriusnya godaan dan bahaya dosa. Ini bukanlah ajakan literal, tetapi peringatan keras agar kita tidak membiarkan dosa bertumbuh di dalam diri kita. Kemudian, Yesus berbicara tentang perceraian. Dalam budaya Yahudi waktu itu, surat cerai dapat dikeluarkan oleh laki-laki dengan mudah. Tetapi Yesus mempertegas bahwa pernikahan adalah sakral dan tidak bisa diakhiri sesuka hati. Ia membela martabat perempuan dan menekankan nilai kesetiaan dan komitmen dalam relasi suami istri. Kutipan hari ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius bab 5 ayat 8. Renungan hari ini mengajak kita menengok kembali isi hati kita. Apakah hati kita murni? Apakah kita menyadari bahwa dosa bermula dari pikiran dan niat? Yesus mengajak kita tidak hanya menghindari tindakan dosa, tetapi juga menjaga hati agar tetap bersih. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan paparan pornografi, objektifikasi manusia, dan relativisme moral, ajakan Yesus terasa makin relevan. Kesucian hati bukan sekadar soal tidak berbuat dosa secara fisik, melainkan tentang memelihara kasih dan hormat terhadap diri sendiri dan sesama dalam setiap pandangan dan niat kita. Begitu pula dengan relasi dan pernikahan. Komitmen yang setia adalah bentuk kasih sejati yang mencerminkan kasih Kristus pada gereja. Perceraian seringkali terjadi karena hati yang tidak dijaga. Bila kita tidak menjaga hati dari godaan dan tidak mau berkorban untuk setia, relasi akan rapuh. Poin-poin refleksi harian. 1. Kesucian dimulai dari pikiran. Apakah saya menyadari bahwa keinginan yang tak terkendali bisa menjadi akar dosa? 2. Mata dan tangan, simbol tindakan dan niat. Apakah saya menggunakan indera saya dengan tanggung jawab dan hormat kepada sesama? 3. Bahaya relativisme moral. Di zaman ini, banyak hal disamarkan dengan dalih kebebasan. Apakah saya tetap memegang nilai Injil meski berbeda dari dunia? 4. Kesetiaan dalam relasi. Apakah saya menghargai kesetiaan dalam relasi, terutama dalam pernikahan? Apakah saya menjadi pribadi yang bisa dipercaya? 5. Keterbukaan akan rahmat. Apakah saya mohon kekuatan dari Tuhan agar bisa menjaga hati dan pikiran saya dari godaan? 6. Membela martabat orang lain. Apakah saya memandang sesama dengan hormat, sebagai citra Allah, bukan sebagai objek keinginan? 7. Menjadi terang di tengah kegelapan. Apakah hidup saya mencerminkan nilai-nilai Injil dalam hal kemurnian dan kesetiaan? 8. Menjaga bahasa dan candaan. Apakah saya menjaga bahasa saya dari candaan yang cabul atau merendahkan martabat manusia? 9. Menjadi teladan di tengah godaan. Apakah saya memberi contoh hidup yang bersih bagi keluarga dan lingkungan? 10. Kesucian adalah anugerah.
Apakah saya percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hati yang rusak menjadi hati yang baru? Kesimpulan renungan hari ini. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk memperhatikan kondisi terdalam hati kita. Ia tidak menghakimi secara dangkal, tapi mengundang kita kepada pertobatan yang sejati. Dunia modern menawarkan begitu banyak peluang untuk tergelincir dari apa yang kita lihat di media, hingga bagaimana kita menjalin relasi. Namun dalam semua itu, Yesus tetap setia menjadi terang yang membimbing kita. Mari kita menjaga hati, menahan pandangan, dan menghormati sesama. Dalam pernikahan, mari kita rawat komitmen dengan kasih, bukan sekadar kewajiban. Dalam keseharian, mari kita pilih kemurnian daripada godaan sesaat. Dan dalam semua kelemahan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan dan pembaruan. Doa penutup. Tuhan Yesus, Engkau mengenal isi hatiku lebih dalam dari siapapun. Engkau tahu setiap pikiran dan keinginan yang terbersit dalam benakku. Hari ini, aku mohon ampun atas pandangan dan niatku yang tidak kudus. Ajarlah aku untuk menjaga mataku, hatiku, dan tindakanku agar selalu memuliakan Engkau. Berikanlah aku kekuatan untuk hidup dalam kesetiaan, baik dalam relasi dengan sesama maupun denganmu. Semoga hidupku mencerminkan kasih-Mu yang murni dan setia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Rifai Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.